bareng Didis dan Vita, Vita dan Didis. sama aja dibalik-balik aja. Vita, aku seneng banget deh hari ini. Apa? Karena kita tuh bakal, aduh ini agak ribetnya, bakal wawancara nih sama seorang tokoh yang aku tuh ngefans banget Fit, dari dulu deh pokoknya. Siapa? Pokoknya ini banget deh pokoknya. Oh, aku tahu yang Apa-apa? ini kalau setiap kita lagi nonton TV dulu nih, Ah. pasti kalimat yang paling terbesit di pikiran Apa kita tuh? itu adalah ini. Bagaimana pemirsa? Sudah tahu cara membuatnya? Mudah bukan? Halo Ibu Siska. Alhamdulillah baik. Iya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Ini tadi dari luar Bau ya? baunya enak banget. Ini masak apa, Bu? Ini tadi kita membuat ada ayam goreng mentega. Pokoknya untuk semasa pandemi ini apa yang kita mudah buat di rumah. Nah, apa yang mudah kita dapatkan, nah itu yang kita masak. Kita membuat ayam goreng mentega. Terus Wih. tadi juga ada Liatin. seperti itu. Sis. Ini mie. Waduh, ini juga bareng sama anaknya Bu Siska, Mbak Novi. Aduh, Mbak, maaf nih Mbak amatiran, Mbak. Nggak apa-apa, nggak Ini apa-apa. kita bikin seperti ibu mie ya. Seperti ibu mie. Iya. Mie nyemek-nyemek gitu Mie loh. nyemek-nyemek. Iya, mie nyemek. Kesukaan saya tuh, Bu. Wah. Berarti ini masih aktif masak dong, Bu? Masih masak sih tetap. Kan kita bisa lakukan di rumah. Bagaimana kita menyikapi saja, jangan kita pengaruh kepikiran yang negatif, tapi positif. Bagaimana anak-anak kita senang makan, senang ikut lihat masak. Di sini kesempatan kita bersama anak-anak untuk mengajarkan masak, tentang kenal benda-bendanya itu. Nah, Yang Bu, kemarin heboh-heboh nih Bu, Oh. katanya gantung panci. Panci yang mana sih Bu? Coba, mana sih panci yang digantung mana sih? Itu yang ada ini. Oh, yang ini. Sebetulnya ini. saya itu habis masak yang ini kan. Habis masak saya cuci di sini. Oh, Saya cuci di Terus, sini, Bu, terus saya gantung di sini. Oh Jadi gitu. heboh. yang digantung cuma panci. Panci Bu. aja. Tapi semua heboh loh Bu. Semuanya heboh. Heboh dikira gantung panci berarti saya Pensiun gitu ya. Sebelum kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih, Bu, kita mau punya games nih Bu. apa itu? Namanya jawab 3 pertanyaan tapi cepat. Namanya gamesnya pertama kali. Nah, coba Vita pertama duluan. Pertama kali masak kapan, Bu? Kapan waktu kecil umur 5 tahun? 5-6 tahun. Aduh, Bu, ini terlalu cepat, Bu. Kecepatan. Apa kedua? Kapan pertama kali punya acara TV? Tahun 96. Tahun 96. Ketiga, kapan pertama kali gagal masak? Gagal masak belum saya alami. Waduh, Oh. Mantap, Bu. Nanti kita bahas ketiga itu, Bu ya. Boleh. Sambil nyicip, Boleh. sambil duduk. Boleh, Enak, boleh, ya, Bu, boleh. ya. Enak nih, minyak pas Jamurnya ya, ya. nyemaknya. Kan? Enak ya, seger banget. Kita malah sibuk makan ini. Ya udahlah, makan dulu aja lah. Wawancaranya nanti. Pertama kali masak. Oh, kalau masak saya sih sudah dari kecil saya senang masak. Kemudian saya menikah, saya sekolah juga di perhotelan. Kemudian saya waktu itu pernah mendapatkan beasiswa untuk belajar khusus mengenai pembuatan roti dan produk-produk dari terigu. Itu saya sampai sekolah dapat beasiswa sampai ke Taiwan dan ke Amerika. Seperti itu. Dari pelajaran-pelajaran itu saya dapat memetik suatu formula-formula yang mana pas untuk di Indonesia ini. Orang Indonesia kalau seneng roti kan senengnya rada manis kan. Iya, Ya, benar. seperti Benar, Bu. itu. Tapi Ibu Siska kan nih jagonya masak nih. Masakannya selalu dibilang enak. Tapi pernah nggak sih Bu titik gagal gitu atau dibilang masakannya nggak enak? Pernah Nah, nggak sih Bu? itu kalau menurut saya itu hanya sebuah perasaan saja. Jadi mungkin bukan saya ya, ada orang lain masak. Terus dia masaknya gak enak. Gitu. Belum tentu. Mungkin orang itu ada nggak enak hati sama yang masak kan bisa jadi. Iya, Enak dibilang nggak Pengaruh enak. ya? Iya seperti itu pengaruh. Nah, Mbak Novi, gimana masakan itu? Ini langsung kayak orang terdekat. Iya semua anak-anak saya senang masak Mbak karena pada senang makan. Dan mereka semua berusaha, sampai cucu saya pun berusaha untuk bagaimana masaknya. Cucu saya pintar sekali masak, kecil laki, bikin nasi goreng, bikin steak seperti itu. Tapi memang diajarin apa memang Enggak diajarin karena Mereka lihat senang. sendiri. Mereka Udah biasa karena melihat kan. Udah biasa lah, lingkungan kita emang tukang masak jadi ya udah, dan kita juga suka makan kan. Terah masak ya sukanya, Mbak. Ya, Nah, masak. kalau nggak salah, itu dulu juga sempat kuliah kedokteran, benar? Oh iya, dulu Iya. tamat SMA,
itu saya karena kepingin jadi dokter waktu itu ya. Ternyata saya kuliah sampai tahun saya kurang mampu karena apa namanya kan harus banyak ngapalin dan segalanya. Nah kemudian saya menikah, sesudah menikah saya punya anak, saya berpikiran bahwa saya harus menambah penghasilan keluarga. Kembali lagi lah saya ke Grogol, saya cari sekolahan apa. Saya mau masuk ke seni rupa, kayaknya banyak PR-nya. Terus akhirnya saya ketemu Akademi Perhotelan. Waduh ini pas ini. Saya nggak pakai mikir, kayaknya saya bisa. Dan passionnya di situ Ya, karena apa, masak pun kan saya sudah mengenalnya. Jadi memang ternyata benar. Saya di situ saya sempat mendapatkan beasiswa sampai 2 kali. Saya menjadi asisten dosen. Kemudian saya mendapatkan untuk belajar Chinese product. Chinese product itu bangsa dimsum, somai itu di Taiwan. Favoritku tuh Oke. Bu di Iya. sana. Aduh ya Allah. Ya itu sekolah di sana. Kemudian juga saya mendapatkan maju lagi, dapatkan beasiswa ke Amerika. Tapi kok training, ada yang training di Jerman, ada dan juga saya mengajarkan chef di mana-mana. Seperti itu. Berapa Ya. lama itu Bu sekolah di luar? Oh, nggak lama, sekolah di lama. Amerika cuma 6 bulan, kemudian sekolah di Taiwan juga 4 bulanan sekian. Nggak lama, poinnya saja. Tapi beda nggak sih Bu belajar di luar sama pelajaran di masak di? Begini ya, sebetulnya beda itu adalah mereka duluan tahu gitu saja. Kalau sekarang sih di sana sini hampir sama karena udah mirip kan. Selain mencetak resep juga mencetak chef-chef handal juga ya. Iya, jadi begini, jadi saya ajarkan mereka bagaimana menjadi profesional kayak dulu Rudi Khairuddin, kemudian ada Dedi Rustandi, ada Haryanto Makmur, itu semua asisten saya juga dulu di kampus. Ya, bagaimana mengajarkan itu adalah kamu harus mengajarkan ini, kamu harus mengetahui ini, kamu harus mengetahui fungsi dari bahan baku dan segalanya seperti itu. Maka akan maju. Jadi kalau kita ngomong itu akan gampang. Kita dibilang pinter, dibilang bisa itu kan karena tahu duluan. Iya kan? Oh dia pinter, iya karena dia tahu duluan. Pada akhirnya kalau orang tuh belajar yang sama, maka pinternya kan akan sama. Ada momen-momen yang tidak terlupakan nggak sih Bu selama Membawakan program gitu. masak itu? Buat saya semua mengesankan ya Mbak, nggak ada yang khusus apa, mengecewakan dan apa, tidak ada. Semua indah, Semua indah. bagaimana kita menyikapi saja. Kan itu hubungan antar manusia banyak sekali. Saya punya mas-mas kameramen, ada mas floor manager, ada mas yang bagian apa-apa. Kan harus kerjasama dengan mereka semua. Tapi momen-momen paling Tidak Nggak terlupakan itu ya, apa, Bu? Tidak terlupakan. pasti kan Apa semua ya? berkesan sih, tapi kalau yang paling nggak terlupakan saking banyaknya kan Bu, tapi yang paling yang prioritas tuh yang mana? Kali apa? Lupa saya, Apa ya? nggak ada, Semua nggak ada. udah Semua jalan mengesankan aja. ya Bu ya. Iya. Berarti Ibu nggak pernah bosan dengan profesi masak ini Bu? Nggak pernah bosan, ya senang terus. Senang terus dan memang tadi nggak pernah gagal ya Bu ya? Ya? Mengalami kegagalan kayak pertama kali Enggak. Coba resep apa? Enggak. Ya itu, ya alhamdulillah ya, saya tidak pernah mengalami kegagalan atau apa. Tetapi untuk rasa kegagalan itu kalau dikatakan rasanya kurang pas ya mungkin itu biasalah. Kita sama rendang. Tapi rendang itu pernah dinobatkan sebagai makanan terenak sedunia. Oh itu Bu gimana sih Bu? Ya boleh-boleh saja mau enak-enak. Emang enak. Iya. tapi rendang itu bisa menembus pasar internasional nggak sih Bu? Iya. Nah itu dia yang jadi pertanyaan. Hmm. Sekarang bisa saja dalam kemasan yang mudah dibawa, kemudian dalam harga yang tidak terlalu mahal, pasti orang mau membeli, mencicipi. Taruh kemasan yang cantik, vacuum pack, kemudian apakah dia beku, untuk orang bawa pulang, itu pasti akan laris. Tapi kan selain rendang juga ada nasi goreng kayak Presiden Obama kan suka banget tuh nasi goreng dia sebutkan. Sebenarnya kalau Ibu kan juga pernah nih sekolah di luar negeri, masakan Indonesia bagi orang-orang luar sana itu seperti apa sih Bu? Oh mereka senang waktu saya sekolah di Amerika pun saya presentation, saya bikin nasi goreng. Nasi goreng, nah bumbunya dari mana? Bumbu sambal Bangkok itu yang saya pakai. Ternyata enak, tapi kenapa? Karena pelengkapnya enak. Ada daging asap, ada sosis sapi. Itu kan sebagai pelengkap, ada ayam, ada udang. Nah itu melengkapi. Tapi kalau kita berkaca dari Thailand misalnya, Thailand itu kan memang berhasil kan Bu. Ya. Kayak misalnya ada ribuan makanan di luar negeri kan gitu lah. Kalau posisi Indonesia gimana Bu? Makanan Ya adalah tugas kita untuk menduniakan sajian Indonesia. Maka kenapa?
kita perlu menduniakan sajian Indonesia karena putra-putri Indonesia itu sekarang banyak studi di luar negeri. Apakah mereka mendapatkan beasiswa, apakah mereka mendapatkan biaya dari orang tuanya. Yang ada pasti aku kepingin makanan ibuku. Nah, caranya gimana? Masa dia mau pulang dulu khusus untuk makan sopnya ibunya, kan nggak mungkin. Jadi di sana ada, di luar negeri resto Indonesia banyak sekarang udah. Tapi minat orang-orang luar sama masakan Indonesia gitu. Ya banyak kalau Banyak juga kangen ya. ya makan, pengen lodeh. Saat ini ya Mbak, kalau kita dulu tuh selalu makanan Indonesia kita sesuaikan dengan selera mereka. Jadi kayak misalnya makanan tuh kalau bisa jangan pedes karena bule nggak suka. Sekarang nggak gitu lagi. Sekarang original. Udah ada perubahan ya? Original, ya. Jadi kalau Bule misalkan nyarinya yang original ya, yang pedes. Jadi kalau misalkan kita masak misalnya ayam rica-rica, ya udah sesuai aja. Jadi nggak dikurangin pedesnya. Dan atau tidak apa. disesuaikan dengan Dan selera tidak yang Nggak disesuaikan usah, dengan selera originally sana. aja. Karena memang mereka sudah bisa menerima kayaknya. Kalau sekarang artinya mereka juga mau tahu rasa originalnya itu seperti apa. Jadi bukan mengikuti lidah mereka. Tapi dari berbagai macam makanan ya Mbak ya, itu yang sama Bu Siska juga, itu yang paling apa bahasanya greget di lidah orang luar tuh apa sih Mbak? Makanan apa sih, makanan khas Indonesia ya yang paling greget gitu? Oh, Buat saya lidah orang pernah luar. waktu itu di Jerman ya, Gimana? Sebenarnya kita kalau di Bikin sana 600 potong Apa Bu? paha ayam. Wih, Bikin diapakan opor. tuh? Oh, Bikin perayaan. opor. Iya, tapi mesinnya jangan salah, bukan wajan-wajan kecil, gede, segede ini. Mesinnya itu semua masinal. Jadi bawang merah, bawang putih semua masuk, jegrek gitu. Langsung. Terus ditumis masinal. sebetulnya gini, misi kita kalau keluar itu selalu kita memperkenalkan bumbu dasar Indonesia. Bumbu Yang dasar paling Indonesia banyak. itu ada 3, bukan ada bumbu merah, bumbu putih, Putih dan sama bumbu kuning. Dari tiga bumbu dasar ini bisa punya banyak turunan masakan Indonesia. Nah, salah satunya kita kayak misalnya bumbu putih, kita selalu masak opor di sana. Memang kalau bangsa kayak rendang, nasi goreng, mereka udah kenal kan. Kita perkenalkan yang lain. Makanan kita tuh semua enak. Bukan berarti mereka nggak bisa terima, bukan, karena kita belum. Memperkenalkan, kayak saya memperkenalkan sekarang kan lodeh. Lodeh itu apa? Santan yang kemasan itu ditambah dengan sambal terasi dalam botol, sudah kasih daun jeruk, Iya, iya, iya. didihkan, Makanan favorit saya Bu. Hah? Makanan Dia favorit tadi saya. semua makan di situ tuh makanan favorit gitu. tinggal kasih Jadi favorit terong, karena saya kasih omnivora ya, semua terong, suka. kasih tabu siam, jadi deh lodeh. Enak Oke, banget. oke. Nanti tinggal makannya pakai ikan asin kan banyak, tinggal goreng. Wah, leker itu pakai nasi panas. Jadi memperkenalkan masakan Indonesia biar orang luar tuh datang ke Indonesia lagi, nyicipin itu atau Please gimana come to Bu? Indonesia. Wah. Try the lovely taste of Indonesian cuisine. Nah itu. Ini masakan Indonesia nggak cuma rendang, nasi goreng. Ada Apalagi ya, gado-gado. kita punya soto, ada di setiap Soto provinsi aja ada berapa soto. macam soto. Oh iya, ada banyak macam ya, ada 50 Banyak, berapa tinggal tuh. kita aja memperkenalkannya. Tapi sebelum kita perkenalkan keluar, kita harus memperkenalkan ke kita sendiri. Jadi kita harus bisa menempatkan masakan Indonesia sebagai tuan rumah di negerinya sendiri. Itu PR-nya. Karena sekarang banyak yang sukanya malah masakan luar gitu ya. Betul banget. Emberan. kalau Emberan. anak saya. Iya sih, kayak toko-toko sushi, restoran sushi itu yang pasti ramai banget tuh. Kita nggak bisa Tapi nyalain nggak mereka. apa-apa, Kita itu nggak kan bisa sebagai nyalain mereka. pengetahuan. Justru dari lingkup kecil, dari keluarga kita dulu yang harus kita perkenalkan. Mulai dari onde-onde, mulai dari oke, oke, cookies, mulai dari martabak, mulai dari Nah sekarang ada kue yang restoran mulai tidak kelihatan apa adanya, klepon, apa Klepon, tuh? iya, iya. Gimana suka lo Itu- klepon? Aduh, dia ikut-ikutan lagi Bu, dia ngomong suka. kita Oh, pengen favorit lagi. Yang hijau-hijau itu kan, apa Yang hijau, isinya, terus isinya gula ada merah gula ya? merah itu. Itu memang makanan Iya, favorit banget itu sih. makanan tradisi lagi, kita. salah ya. Iya, semuanya kan favorit, udah makanya sebutin Mbak, ditanya. ini omnivoranya semuanya suka gitu. Mbak, Jadi yang di sini Ibu Siska punya ini loh resto Apa? online resto Apa? online. Kita jualan masakan Indonesia. Oh, iya, kalau apa mau aja? mau, C. Namanya 3 bumbu. 3 bumbu. Tiga Itu bumbu masakannya apa aja Indonesia. tuh? Masakan Indonesia kita ada cumi, kecombrang, ada lidah cabai hijau, ada rawon, ada apa lagi ya? Lupa Nasi Timur Tengah, itu nasi itu- kayak nasi biryani. Ya sebetulnya itu karena kemarin ini Idul Adha, jadi kita lagi promo itu hanya festif aja. Tapi nggak tahu nih ini responnya bagus, kayaknya bisa jadi permanen. Di mana Mbak? Lokasinya. Oh, Lokasinya lokasinya di di mana? rumah Bu Siska. Oh, di sini. Online. Follow Instagramnya @3bumbu. Oh iya, benar-benar. Kita Nanti juga langsung kita punya langsung YouTube. pesen ya. Terus sekalian nih gue jualan nih, Cek. Apa nggak apa-apa Mbak? Kita juga punya YouTube Barangkali channel habis ini kita sekarang. juga sponsor. Di YouTube ya Bu Tinggal Siska. satu ini
cicipin. Oh, kita Boleh punya deh. YouTube channel Mbak. Jadi buat Oh. yang nonton YouTube-nya Mbak nih, kalau yang pengen tahu resep-resep Ibu Siska yang lebih banyak bisa nonton YouTube channel Siska Switomo. Oh iya. Kita juga jangan lupa setelah nonton Bu Siska nonton kita channel. juga. Kita Jangan ya. lupa subscribe. Jadi saling ya. Bu, Iya. ya. Itu. Nah, Bu Siska tadi menarik nih. Bu Siska kan bilang kalau misalnya harus memperkenalkan kan masakan Indonesia keluar. Nah, selama ini tuh dampak ke Indonesia tuh seberapa penting sih Bu hal itu? Apakah memang ini bisa tujuannya untuk meningkatkan pariwisata juga Bisa, atau gimana? bisa. Gitu? Try the lovely taste. Ingat sejarah datangnya Belanda ke Indonesia. Mereka adalah mencari rempah-rempah kan. Dengan mencari rempah-rempah itu kita mengenal makanan mereka. Sehingga juga mempengaruhi makanan Indonesia kan. Kan adanya bistik, adanya selada, seperti macam itu. Nah ini kita juga bisa seperti itu. Sekarang ini Mbak, kuliner itu sudah bukan menjadi istilahnya apa ya, kayaknya cuma makan-makan, enggak. Sekarang semua diplomasi itu sudah melalui kuliner, Melalui makanan. melalui Oh, makanan, diplomasi kuliner istilahnya, melalui Hmm. makanan semua. Mau hubungan ekonomi atau hubungan apapun, nah itu Disuguhin melalui yang Pasti enak-enak. jamunya pakai makanan gitu. Heeh. Sebesar itu ya, apa Benar. namanya, pengaruhnya ya Mbak ya Iya. kuliner ya? Jadi kalau Mbak punya teman-teman anak-anak asing yang kebetulan ingin tinggal di Indonesia, ajak aja kemana-mana, pasti mereka akan senang dengan sajian Indonesia. Makan gado-gado pinggir di kaki lima, Iya, ayam itu goreng enak kaki banget ya, Bu, lima, ya. itu kan enak semua itu. Memang ada sedikit kendala dari kita adalah untuk higienitas atau kebersihan. Itu yang Itu mesti, juga penting ya Bu. itu yang mesti Belum diperhatikan disadari. oleh pemerintah ataupun mungkin sekarang sih udah mulai ya ada beberapa diswastakan itu untuk apa namanya mempermudahkan kita kalau wisatawan datang, kita harus menjagakan kebersihannya itu kan. Jangan sampai orang jajan tahu-tahu ke perut. Aku jadi ini Bu, jadi tertarik pengen jadi chef juga. Iya. Habis itu Jangan. sepenting itu. Oh, Tuh, kenapa? Boleh, Karena, boleh. Mbak, Boleh banget. Iya. Terutama belajar masakan Indonesia dulu ya. benar, Iya. makanya biar bisa mencontoh Bu Siska. Tapi Iya. Bu ngobrol-ngobrol Bu soal chef. Teman saya ini itu hobinya masak. Ya, Oke. hobinya masak, tapi suka masak sendiri, apa nyobain sendiri, muji sendiri dan ngomong kalau dia tuh chef gitu Bu. Bisa nggak sih Bu Iya, disebut nggak chef? Emang apa-apa. bedanya chef Itu- sama koki gitu kan, kadang seorang suka tiba-tiba suka Itu chef itu masak. kan bahasa Prancis, chef atau itu bahasa Inggris. Kalau koki ya bahasa Indonesia, koki juru masak sama. Tapi pangkatnya beda-beda. Ya benar. Levelnya Level- koki yang tingkat tinggi atau yang supervisor, koki manager kan seperti itu. Tapi apakah orang yang misalnya Bu hanya bisa mesti masak gitu ya, bisa masak. Kamu suka masak apa sih? Aku suka baking. Nah, kayak baking gitu. Baking. Bisa langsung disebut chef gitu atau memang harus melalui Enggak, pendidikan itu adalah atau gimana begini, sih? itu adalah pengakuan dari masyarakat, pengakuan Oh. dari ya. Kamu dianggap, saya dulu pegang School of Baking ya, sekolah buat roti. Nah itu bertahun-tahun saya adalah kepalanya, direkturnya malah. Nah itu ya saya biasa aja. Sebetulnya sebutan chef itu tidak semudah itu. Enggak Tapi semua Orang yang sih bekerja di sebenarnya. produksi. Enggak, tapi saat ini enggak. Saat ini orang masak Masak dikit pun aja udah. dipanggilnya chef. Ya. Ya lagi, susah kan? Itu susah. udah sebutan orang. Ya wes istilahnya. Kalau dulu yang Sudah chef lah. itu ya orang yang bekerja di bidang produksi. Dia mengerti manajerial gitu-gitu Ya, ya. dia enggak tiap hari dia membuat sesuatu. Produksi kayak misalnya Misalnya restoran. chef aja ada chef apa pastry chef Hotel. dia bikin kue doang. Chef itu party yang semuanya Pabrik. lingkungannya seperti itu. Jadi bedanya tuh Catering. kalau disebut chef itu kalau misalnya kita bisa masak tapi juga bisa misalnya mengelola Produksi. apa namanya Produksi itu bikin Produksi-produksi masak gitu ya. Bisa Iya. bikin Oh. catering, misalnya di kapal, misalkan di restoran, misalkan di hotel. Pokoknya gitu-gitu sudah deh. membuat dalam Dia jumlah setiap banyak. hari emang pekerjaannya itu. Tapi bukan tukang masak ya pokoknya gitu deh. bukan tukang masak. Tapi kalau tukang yang suka apa namanya memberikan komentar soal makanan, nah itu gimana tuh biasa kriterianya, Pak? Yang bisa Karena kan sekarang ada banyak nih Bu, makanan ada enak, acara-acara, enak. acara-acara yang lomba masak di TV kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya harus seperti apa sih yang bisa ngekomentarin atau ngejudge gitu? Kalau menurut saya yang bisa berkomentar itu adalah mereka yang mempunyai pengalaman pendidikan dan pengalaman usaha. Kalau cuman karena terkenal ke sana sini terus dia suruh jadi juri, itu tergantung dari lidah dia seperti itu. Tapi kalau dia dari pendidikan dasar dia akan tahu
oh ini dia membuat ini, oh ini adalah sayur lodeh misalnya. Lodeh ini berapa persen santan yang di sini? Secara ini dia udah tahu sekian persen. Karena pengalaman masaknya harus berapa lama gitu nggak? Harus yang Ya, pengalaman banget atau? ya lama lah, berapa lama itu nggak tahu. Tapi kalau orangnya pandai kan yang dicakup itu banyak. Jadi nggak cuma sekedar enak atau nggak enak gitu ya Bu ya? Iya, asalnya bagaimana. Kalau saya suruh menilai, maka saya akan menilai dari dasar yang dia buat, berapa lama dia ini itu asalnya. Apa bumbunya yang awal seperti itu. Tapi parameter menilai makanan enak atau nggak enak itu gimana sih Bu? Karena saya Bu ya, kan karena bukan chef juga. Jadi kalau misalnya ada makanan, saya itu parameternya cuma 2. Kalau nggak enak, enak banget. Jadi Iya, nggak ada. pokoknya begini saja, secara sederhana aja, enak di lidahmu ya udah enak. Gitu saja. Iya kan? Nggak usah kita bicara panjang-panjang, ketaruh itu di apa namanya, penilaian untuk pendidikan, details. Oh, Ada kayak teknik masaknya iya, atau teknik gitu-gitu. dari awal. Nah, itu dia Ingredients, makanya bahannya, kemudian apa namanya, preparation, terus cooking method, final product, itu semua ada rinciannya, panjang seperti itu. Sepanjang ini ya Bu ya perjalanan tadi kita ke sini. Iya, betul. Bu, tapi tuh sekarang nih Bu, banyak banget misalnya anak-anak muda yang kan sekarang lagi pandemi nih Bu, semua di rumah kan, WFH semuanya. Banyak banget yang tiba-tiba dia bisa masak nih, mau nyoba bisa masak jualan gitu. Menurut Ibu, Nggak apa-apa. kedepannya gimana sih? Kedepannya dia harus menjadi lebih profesional. Jadi dengan dia harus mempertahankan resepi yang dia pakai untuk membuat itu kok enak bisa dijual. Itu yang dipertahankan terus. Di mana dia beli bahannya, di mana dia menghitung bahannya dan segalanya. Jadi apa yang dia bikin untuk menjadi terjual itu yang menjadi patokan. Karena kita akan berpola pada apa yang sudah kita coba dengan bagus. Tapi penting juga Ibu punya ciri khas gitu kan, misalnya dia Ya, jualan ciri khas ya. cookies, banyak tuh yang jualan cookies tuh di luar. Betul, Tapi mungkin dia hanya ciri satu khasnya. pakai strip coklat itu sudah oke, nggak apa-apa. Itu adalah ciri masing-masing. Sama pun juga nggak apa-apa. Kastengel sama, tapi bedanya mana ya? Baca aja namanya, ini Bu Ahmad, ini Bu Amir. Yang enak Bu Amir, ya lalu beli punya Bu Amir. Kayak gitu. Merek dagangnya selalu ada. Dia kan nggak mungkin dia kaleng. Oh ya lu kalau cari itu yang kaleng merah ya, sampai tua lu cari kaleng merah. ini yang asli loh. Aduh, sampai aku anggap Bu. Aku kesini selain ngobrol-ngobrol sama Bu Siska, pengen banget diajarin masak juga Bu. Habis ini boleh ya Bu ya? Tapi tadi satu hal Bu, pas tadi saya di kompor, ini ya Bu ya, agak panas ya Bu ya. Itu Ya tadi. selalu panas kompor. Kan namanya itu kompor. ada heat, ada tenaga yang keluar dari ada api. Nah, itu yang membuat saya selalu beradegan panas. Oh, jadi adegan panas tuh maksudnya karena kompor. deket kompor, gitu. makanya panas gitu Bu. Iya kan? Adegan masak dengan panas. Oh, nah itu netizen tuh pada dengerin Bu, karena banyak banget Bu yang bilang, "Lu adegan panas." Wah, itu Langsung macam-macam heboh Bu, gitu, apa komentarnya. Karena kita terlalu banyak dipengaruhi oleh apa namanya? Gaya hidup. Oh. Jadi panas dipikiran apa? Padahal panas ini panas karena kompor. Oh, itu. Panas Jadi karena kompor, bukan karena apa. Nanti lihat mukanya gini aja udah tua kok udah kan panas. Itu buat netizen ya Bu ya, karena banyak banget yang ngomongan kayak gitu Bu. Yaudah, ini karena aku pengen nyobain makanan lagi, termasuk juga nanti mau diajarin Bu Siska, kita udah bawa bahan-bahannya tuh segudang di mobil. Banyak banget Bu, nanti kita mau diajarin aja mau pokoknya surprise lah Bu, nanti Ya, kita bisa ayo, ngobrol-ngobrol. bawa aja sini deh, Iya, Mbak. boleh, tapi kita tutup dulu ya Bu ya. Jadi nanti dibuat yang kalian yang misalnya mau kita mau wawancara siapapun tokoh, boleh bisa langsung langsung di komen. komen di bawah. Tapi jangan lupa juga di like sama subscribe. Dadah. Terima kasih. Ya, ini saya mau diuji nih saya mau diuji sama tamu-tamu saya yang cantik suruh masak. Nggak apa-apa, apapun yang ku bawa, ku usahakan membuat yang terbaik. Aduh, terima kasih. Dulu banget. Jangan lupa ya, YouTube channel Siska Suitomo. Nah, itu dia. Matur Ya, boleh? suwun Ibu Siska. Injil sami-sami. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan membuatnya? Selamat mencoba. Kangen banget ada kalimat itu yang keluar dari Bu Siska.